udah hampir 9 tahun ya Jis Kebun Desain melanglang buana di dunia UMKM berbisnisan kayak gitu ya. Ya. Nah kira-kira kamu kan bisa merhatiin nih teman-teman UMKM nih bisnisnya kayak gimana kayak gitu ya. Nah kira-kira bisnis yang bagus itu, yang sehat itu kayak gimana sih gitu? Ya, jadi yang sehat itu yang pertama menguntungkan. Oke, dapat Menguntungkan udah untung pasti ya, udah Mhm. pasti menguntungkan dan untungnya banyak gitu ya, sehingga bisa menggaji timnya gitu ya. Ditambah ada lagi satu nih, saya juga Oke, baru apa? baca nih. Apa? Ternyata bisnis yang bagus itu yang siap untuk exit katanya. Siap untuk exit? Ya, siap untuk exit itu artinya siap untuk dipindah tangankan si bisnisnya. Oke. Kenapa nih? Kok itu bisa jadi masuk sebagai apa namanya? Bisnis Kategori. yang oke, Ya. bisnis yang sehat kayak gitu. Ya, karena bisnis yang siap dipindah tangankan itu bisnis yang udah termanage bagus nih. Ada data, ada laporannya, misalnya laporan stoknya, laporan barangnya, laporan uang kasnya. Oh. Dari ya semuanya lah, semua laporan keuangan, laporan barang, laporan hutang-hutang. Terus akun-akun terekap semua gitu ya, sandi-sandinya ada gitu. Terus ya udahlah itu terekap semua lah. Jadi kita siap dipindah tangankan gitu. Mungkin istilah sederhananya dijual gitu. Ya, dijual. Karena kalau dijual kan supaya orang mau beli tadi harus rapi manajemennya, semuanya laporannya kayak gitu ya. Karena laporannya semuanya bagus kayak gitu, ketika mau dijual ya orang juga bakal beli kayak gitu ya. Bisa tertarik gitu ya. Karena semuanya rapi. Ya. Dan itu tanda kalau bisnis kita bagus gitu. Bagus. Oke. Jadi bisnis itu akhirnya di endingnya gitu ya. Di perjalanan akhir bisnis itu kita kan nggak perlu keluar dari bisnisnya gitu ya, nggak perlu exit lah, exit itu keluar ya. Ownernya itu nggak perlu keluar dari bisnisnya, nggak apa-apa di situ terus menjalani bisnis nggak apa-apa. Cuman ketika bisnisnya siap untuk dijual atau siap untuk dipindah tangankan, biasanya bisnisnya bisnis yang bagus. Oke. Sehingga menjadi indikator lah gitu. Iya. Akhirnya bisnis yang bagus itu bisnis yang siap buat dipindah tangankan gitu. Iya. Kalau misalkan kalau ini kan udah kayak gede banget nih perusahaannya kayak Gojek misalkan. Dulu kan yang bikin Nadiem tuh. Ya. Nadiem Makarin ya. Ya. Kemudian itu kalau nggak salah dia jual ke investor kayak gitu ya. Dan dia cuman punya kalau nggak salah ya, itu sahamnya itu cuman 3% kayak gitulah. Ya. Dia jual tapi nggak seluruhnya gitu. Ya. Dia juga tetap punya kepemilikan sebesar 3% kayak gitu lah ya. Ya. Dan laku gitu kan. Ya. Artinya tadi secara bisnis dia udah rapi banget kayak gitu ya. Udah rapi. Ditambah kalau siap untuk dijual itu selain rapi juga ya memang menguntungkan, dianalisa, wah ini bagus nih bisnisnya jalan gitu. Oke. Apa namanya? Punya prospek ke depannya lah, wah bayangan ke depannya kayaknya bakal maju nih gini gitu. Nah, jadi bisnis yang bagus itu adalah tadi menguntungkan, punya sistem. Ya udah laporannya rapi semuanya. Sehingga bisa dikatakan nih bisnis siap untuk dijual atau dipindah tangankan gitu. Oke. Jadi ya udah bagus gitu. Nah, kalau buat UMKM untuk sampai tahap itu bisa nggak Jis? Bisa ya. Bisa. Yang penting ya itu dirapihin aja laporannya, kan UMKM paling lemah di laporan tuh. Laporannya, terus bisnisnya kalau masih belum menguntungkan ya diulik lagi gimana sih caranya biar lebih menguntungkan nih gitu. Iya. Ibaratnya kalau misalkan Kebun Desain nih misalkan kayak gitu ya, udah rapi nih ya dari sisi manajerialnya kayak gitu. Laporannya ada, kemudian ada investor, saya pengen beli deh studio kamu 10M misalkan kayak gitu ya. Karena udah menguntungkan, 1 tahun itu bisa menghasilkan sekian sekian rupiah selama 1 tahun.
Sehingga dia berani buat beli misalkan 10M. Ya. Kayak gitu ya. Iya benar. Kalau misalkan tiba-tiba ada investor, saya mau beli nih atau saya mau naruh saham nih. Ya udah siap gitu. Besok saya kirim bahan-bahannya, langsung kan ada gitu. Iya. Wah, cepet banget nih misalkan Iya. gitu. Karena kitanya udah rapi, bagus gitu. Benar. Nah, selain itu juga memang katanya sih ini menurut yang saya baca, kadang ya manusia itu kan banyak berubahnya nih. Kadang ketika kita bisnis tuh kita pengen saya pengen berhenti dulu deh, pengen fokus, misalkan ada yang slow living gitu, ada yang pengen mungkin saya pengen sama keluarga dulu misalkan, atau pengen liburan, ada pengen apa. Gampang tuh ditinggalin ya gitu. Nggak khawatir, aduh gimana nih gitu. Iya. Karena tadi udah rapih kayak gitu. Udah rapi. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis, tujuannya ke sana nih. Gimana caranya kita bisnis menguntungkan, terus rapih di pembukuan, di laporan-laporannya gitu. Kayak udah miniaturnya autopilot ya. Kalau minimal udah rapih dulu nih. Ya. Udah semi bisa autopilot nih ya, kayak gitu. Ya. Jadi kalau ada kendala apapun, ownernya misalkan gak masuk karena ngurusin kendala tertentu, ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman UMKM nih, ternyata sudah terbiasa dengan rapi, manajerialnya, laporannya, kayak gitu ya. Kalau misalkan suatu saat menarik perhatian calon pembeli, kayak ada investor atau ada orang lah ya, wih, si bapak nih jualan chicken misalkan rame terus kayak gitu ya. Rame terus, saya mau beli deh bisnisnya misalkan. Ya benar. Kalau laporannya udah rapi kan bisa terjadi itu ya. Bisa terjadi. Kalau misalkan laporannya nggak rapi, ketika kita tanya, Pak laporannya mana? Wah nggak ada Pak. Wah jadi bisa mundur tuh orang kayak gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan Najis teman-teman tuh pengen merapihin bisnisnya, mulai dari desainnya, kemudian legalitasnya, ke kebun desain bisa nggak gitu? Bisa. Minta bantuan kebun desain untuk tadi merapihkan. Wah desainnya kan harus rapi nih. Desain logonya, misalkan gerobaknya, desain menunya, sosial medianya harus rapi biar siap dijual tadi ya. Siap dijual, wah kelihatan udah rapi nih, bagus nih, udah seragam gitu. Nah itu bisa ke kebun desain untuk minta dibuatkan desainnya. Selain itu kita juga membantu buat teman-teman yang mau daftar merek nih, biar rapi lah secara berkas-berkas gitu ya. Wah udah daftar merek nih, udah daftar NIB nih gitu, dan lain-lain gitu. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek juga bisa ke kebun desain. Caranya gimana? Langsung WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah gitu ya teman-temannya, gampang banget, tinggal WA aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.